سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang kami hormati dan kami cintai, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ustaz Muhammad Muhyi, yang kami hormati Bapak Ustaz datang, kami hormati Kelurahan Kalibaru, yaitu Bapak Dayati. Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita, dan insyaAllah nanti Bapak Camat pun insyaAllah katanya akan hadir. Yang kami hormati Bapak Ustaz Abdul Somad, Bapak Ustaz Abdul Rahim, para asatiz lainnya, tokoh masyarakat, para ketua-ketua DKM Masjid dan Musola se-Kelurahan Kalibaru, para ketua-ketua RW, para ya Allah ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga Allah syarahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sekalian umatnya. InsyaAllah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak kalam mari kita buka taklim kita ini, acara kita ini dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan taklim kita ini selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah guru-gurunya yang membimbing, istiqomah jamaah-jamaah yang hadir, dan mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun yang mendengarkan ilmu-ilmu, mutiara-mutiara ilmu dari guru-guru kita, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita istiqamah untuk talabul ilmi. Apa hajat yang kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang baik, yang berkah, yang gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita semua dijadikan keturunan yang saleh dan salihah. Orang-orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya yang halal, yang banyak, yang baik, yang gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului kita, semoga dalam umurnya selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang-panjangnya, dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita mendengarkan atau mengikuti ahli kubur yang akan dipimpin oleh Ustaz Khalid. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Taklim Suka
menyaksikan hadiah kubur buat almarhum keluarga kita, almarhum jamaah Taklim Sukat dan kaum muslimat. Mudah-mudahan almarhumah senantiasa diberikan cucuran rahmat sepanjang-panjang jalan umurnya, dan mudah-mudahan dijadikan raudhah min riyadil jannah. Wa qina adzabannar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, la ilaha illallah, al-maghfur li jami'il ma'asi wal dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الله ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Nabi Muhammad wa ala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ibadil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واغفر لنا ولوالدينا آمين. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. Alhamdulillah, dan terima kasih atas dipimpinnya pembacaan hadiah al-kubur oleh Al-Ustaz Arifin. Mudah-mudahan ahli kubur kita selalu mendapatkan insya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala panjang-panjangnya, dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita guru-guru kita yang mulia, da'i ilallah Kiai Haji Latifin Hamid Asi, guru kita tercinta Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab, Al-Ustaz Ali Mansur, Al-Ustaz Habib Syafiq Munandar, Al-Ustaz Mu'alim Sanusi, Bapak Haji Asman, dan DKM Masjid Setu Ramadhan di Garut. Hadirin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan zikir maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibacakan oleh tim hadrah dari Masjid Al-Ikhlas. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad.
وما تأخر ويتم نعمته
أزيد عليه وعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أسرع صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الأمين الغفار المقتدر والإكرام والإحسان صلى الله عليه الفضل والسلام والرحمة والدعاء والشفاء وبشرته بخير من الرضا ربه بأبدانه الكسوى صلى الله عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فإن المرضى ولهذا الحبيب على الذي السماوات والأرض ومن فيها بالتكبير وأمطر بدعاء التعصيب وألسنة الملائكة تسلم على من الجاه سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والقدرة كسبت إلى هذا المشروع لمدد الربع من أفعال الدروب نورا فأقوى كل دور والفتح حقهم معنا والأنتم عليه نعمة إن خاسرهم أن يدر عند وجههما تنس لجنابها المصمود ومسارة لها من عدد سمات ممدود فأتوا بطبق لسيدة مريم وسيدة الآسية وما رفع من العين من كسر من أسرار قسمة وافية وتبطل
Alhamdulillah dan terima kasih atas bimbingannya, pembacaan dan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita selalu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah hadir pula Ayahanda Haji Syahruddin, Ayahanda Bapak Haji Ade Mahmud dan Ketua LPM Kelurahan Kali Baru. Terima kasih atas kehadirannya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustaz Bahrul Haji. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu alaihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
للمؤمنين
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا MUI Kalimantan Selatan hanya juga di sini guru kita yaitu Bapak Al-Mukarram Guru Dadang dan Al-Ustaz Abdul Rahim. Semua kita doakan beliau ini
keberkahan dalam kehidupannya. Semoga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, ilmu-ilmu yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Dan yang saya hormati DKM Masjid Musyawarah dan jamaah suka Musyawarah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai unsur dalam Masjid Al-Ikhlas mengucapkan selamat datang di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga kehadiran kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan baik jamuan, tempat dan lain-lainnya. Kami mohon diminta maaf yang seluas-luasnya karena ada kesalahan dari MC dan lama-lama katanya. Untuk itu kami sangat terima kasih mengucapkan kepada semua yang hadir di sini. Dari kami kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas sambutannya dari Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Ahmad Tajuddin Hamid LC. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah rabbul arbab wa musaddidul asbab. Subhanal azizil wahhab, subhanallah ghafurur tawwab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلعت النار ليلة قصي بي فوجدت أكثر أهلها من الفقراء. وقال الصحابة رضي الله عنهم: هل من المال يا رسول الله؟ قال: لا، بل من العلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para alim ulama khusus Mukarramun kita, Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kar, Al-Habib Habib Al-Rani Pasyiban, kemudian juga guru kita Bapak Kiai Dadang Farhadi, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, yang umur tambah berkah. DKM Masjid Al-Ikhlas, Ustaz datang, kemerlama seperti beliau, Masya Allah, udah punya masjid. Kemudian Syaroni
guru bahasa Inggris. Beliau guru bahasa Inggris. Ya. Masya Allah. Dan Abdul Somad, Bapak Haji Asman, kemudian Lalu Rahina yang selalu setia ya, hadir di majlis juga. Kemudian Sanusi para guru ya di samping menanda yang penting guru kita ya, dan seluruh para alim ulama, para hadirin, jamaah sekalian yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga pada saat ini alhamdulillah bisa hadir untuk sholawat ilmi dan zikrullah. Mudah-mudahan semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah lewat dari bulan Rajab, sekarang kita Sya'ban ya. Akan tetapi Rajab, Sya'ban, Ramadan ini masuk dalam doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa qadrina wa hasil maqasidina. Insyaallah. 3 bulan ini dari Rajab, Sya'ban, Ramadan nyambung semuanya dalam bulan-bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahri Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulan Allah. Kita dianjurkan untuk banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, sekarang Sya'ban, yaitu bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, diturunkan di bulan Sya'ban. Nah, sekarang ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul ummati. Ramadan adalah bulan umatku. Dianjurkan kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Bukan berarti sekarang nggak diperbanyak. Ya, maksudnya ya untuk khususnya ya seperti itu. Spesialisasinya begitu. Ya, kita dianjurkan di bulan Rajab memperbanyak istighfar, di bulan Sya'ban memperbanyak sholawat kepada Nabi, di bulan Ramadan memperbanyak qiraatul Quran. Nah, di bulan Sya'ban ini kita masih bulan Sya'ban menantikan Ramadan. Nah, sekarang diadain peringatan Isra wal Mi'raj. Ya, tetap nyambung. Masya Allah, peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat luar biasa. Akan tetapi harus dengan pemikiran yang jernih, dengan akal yang cerdas, dengan mental yang sehat, untuk bisa memahami peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tidak jalan sendiri, Nabi tidak naik sendiri ke langit 1 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha. Itu Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan. Jadi Nabi bukan dari ini kalimatnya asra. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya, fi'ilnya adalah fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim tapi fi'il muta'addi, yaitu kata kerja
kita yang membutuhkan objek, harus ada objeknya. Objeknya siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau manusia sendiri yang melakukan, tidak akan sanggup. Dengan waktu yang begitu singkat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum subuh kembali lagi ke dunia. Sedangkan perjalanan ke langit pertama saja dari bumi ini harus menempuh perjalanan 500 tahun bercepat. Dari bumi sampai ke langit pertama itu 500 tahun berbuang. Sedangkan ini sepertiga malam lagi Rasulullah sebelum subuh sampai lagi. Apakah ini bisa? Ya bisa. Allah yang Maha Kuasa yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya kalau kita jalan-jalan ke Bogor, orang hutan, kita ke puncak, di rambutan itu ada semut. Secara logika semut dari kampung pulang kita dari bulan ini kita kampung pulang dari kampung pulang kita ke Bogor, ya. Kalau semut itu mustahil dari kampung pulang sampai ke Bogor, mustahil. Kita menempel di rambutan, kita bawa sampai kayak gini, ya. Sampai itu semut. Apalagi yang dimuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kendaraan yang khusus, perjalanan yang dikawal oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang sayapnya aja ada 600 sayap. Satu sayap dibuka, dikembangkan sayapnya, maka akan tertutup dari masyriq ke maghrib, dari ujung timur sampai ujung barat akan tertutup dengan satu sayapnya. Sedangkan malaikat Jibril sayapnya itu 600 sayap. Itu yang mengawal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disediakan pula kendaraan khusus yang apabila melangkah itu sekali langkah sejauh mata memandang. Kita melihat matahari itu langsung, ya, satu langkah itu, ya. Semua di luar kemampuan manusia. Tapi karena yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu terjadi. Contoh juga misalnya kita punya jam, tapi berapa nih? Ya. 5.7. Ya. Kadang-kadang di masjid jamnya mati. Tapi satu ini ya, yang penting tepat. Ya. Misalnya sekarang ini sekarang. Kalau saya katakan yang di masjid, misalnya panggil masalahnya, bang, coba putar di jamnya, ya. Sekarang 7:09, putar apa? Bisa kan 7:09? Bisa. Dia punya, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat perjalanan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang harus ditempuh beberapa bulan, dengan sekejap bisa sampai. Allah yang berkehendak. Jemaah ini bisa kita pindahin. Kalau hidup kita nggak ada muslim, kita mau sekarang ini ya geser putar jam 12, bisa nggak kan? Bisa kalau kita sendiri bisa. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa terhadap makhluk-makhluknya, yang maha kuasa. Makanya di situ di ayat selanjutnya, apa di akhir ayat itu, itu yang untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran, yaitu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu batu terapung yang ada di Palestina. Kalau kita lihat Masjidil Aqsa, ya, dan ada, ya. Itu mau ikut. Kemudian ditahan sama malaikat Jibril. Jibril aja. Berarti kamu batu jahat itu. Ya. Sampai sekarang itu ada batu terapung, ya, sama orang Yahudi, ya, di bawahnya itu, ya, dibikin tembok. Sebetulnya kalau digempur itu temboknya, penjaganya, tetap aja batu itu terapung. Karena banyak yang masuk Islam menyaksikan batu yang diinjak Rasulullah itu, ya, naik ke atas terapung, nggak ada penjaganya tapi terapung, menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak yang masuk Islam. Maka sama orang Yahudi, karena ini masih dikuasai Yahudi, ya, alhamdulillah, ditembok supaya nggak kelihatan aneh, supaya nggak kelihatan ajaib batu tersebut, jadi kayak batu biasa. Sebetulnya itu kalau dihancurkan di bawahnya tetap itu terapung, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita belajar fisika, ya, katanya itu pasti ada gravitasi bumi, jatuh pasti, ya. Tapi dengan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu batu terapung sampai sekarang. Kalau temboknya yang di bawahnya itu dihancurkan, maka tetap terapung itu batu. Ya, jadi kalau orang yang melihat banyak orang yang takjub dan masuk Islam melihat seperti itu, akhirnya ini, ya, bukan batunya dipindahin, ditaruhin di bawahnya penyangga, ya. Jadi seolah-olah, ya, nggak ada. Maka dari itu kita yang mudah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Luar biasa. Sekarang di luar negeri, di Eropa dan lain sebagainya, itu banyak yang baru masuk Islam. Banyak sudah berdatangan dari Rusia, dari Amerika, yang pernah belajar di Yaman, di Mesir, ya, belajar agama Islam. Mereka begitu antusias belajar bahasa. Kita anak-anak Indonesia ini sebelum masuk kelas ngopi dulu, masih sempat ngopi, ya. Gelas satu, gelas gede, rame-rame, ya. Karena ada makanannya. Ya. Dikit lagi guru mau masuk, baru dah. Ya. Kalau yang dari Amerika, dari Rusia, teman-teman kita di sana itu, dia hafal, ya, hafalin betul, hafalin kita, ya, rajin atau diskusi dia, namanya. Tapi kalau anak Indonesia ngopi, masih sempat ngopi, ya, Allah. Dan alhamdulillah di Indonesia kita umat Islam itu banyak, ya. Karena negara kita itu alhamdulillah subur, makmur, tanam apa aja tumbuh. Ada orang Arab datang mau ikut contoh, dia lihat rumput tumbuh di genteng. Nah, kita kan biasa, ya. Yang sering hujan ada rumput di atas biasa, kan? Dilihatin sama dia. Masya Allah, rumput bisa tumbuh. Lihatin dulu, rumput itu bisa tumbuh di atas genteng, gitu, ya. Ada kita, orang yang kenapa? Iya, nggak tahunya lagi
lagi heran dia, saking syukurnya Indonesia, ya rumput aja bisa tumbuh dari sedetik, ya malah di sana, singkong ditanam, ya singkong katanya, kulit, ya tapi sekarang kaki ibaratnya negara itu udah mulai hijau, tapi itu ya tanda-tanda kiamat. Kalau udah negara Arab itu semua udah hijau, tanda-tanda dekat hari kiamat. Jangan dulu dari kiamat ya. Kenapa? Ada sekalian orang yang mengalami peristiwa hari kiamat, yaumul kiamat, disebut hari akhir, di antara lain dan pada disebut hari akhir karena nggak ada malam lagi setelah itu. Itu adalah aswabul ummah, umat yang paling buruk, di mana mereka satu pun tidak ada yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu terjadi di yaumul kiamat, dihancurkan dunia. Semua orang beriman diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kiamat. Jadi mudah-mudahan kalau masih ada suara azan, suara zikrullah, suara baca maulid, insya Allah mesti jauh. Insya Allah karena kita ini beriman kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih berdengar Allahu Akbar. Wah, terbangun. Kagak tahu sih. Wah, ada masih jauh ya, Mas. Tapi jangan lengah kita, jangan lamai. Dari sekalian, ya. Dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam justru harus menumbuhkan, menimbulkan tambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peristiwa besar itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Peristiwa itu banyak diingkari oleh orang-orang yang bahkan kalau itu sudah beriman, banyak yang kembali kafir. Oh itu Abu Lahab dan Abu Jahal datang juga ketika Rasulullah memberitahukan bahwa beliau semalam mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian kata Abu Jahal, "Alihah dan jamaah yang apakah cuma untuk mendengarkan cerita seperti ini kamu mengumpulkan kami di sini Muhammad? Tabbarlah kayak Muhammad." Kata Abu Lahab, ya, celaka kau Muhammad. Maka Allah yang menjawab, tabbat siada Abi Lahab. Justru yang celaka itu pamannya Nabi sebetulnya Abu Lahab, ya, pamannya Nabi. Kadang-kadang kita kalau mau melakukan suatu kebaikan, kebenaran, menghadapi beberapa hal. Pertama, syamatatul a'da, dari musuh. Kawan kalau musuh mah, orang kalau udah benci, kita berbuat baik bagaimanapun, ya jelek aja di mata dia, ya. Kemudian mulamatul asdiqo, celaan kadang-kadang dari teman sendiri, ya. Orang baru mulai rajin ngaji, tumben, gitu. Langsung kan ya, astagfirullahaladzim. Ya, jangan ya, dibilang tumben orang baru sholat di masjid dan lain sebagainya, ya, kalau hari pengajian dibilang tumben, akhirnya pakai jadi, udah mau sadar tuh, ya, jangan dibilang tumben, ajar terus, biar tambah rajin dan dekat. Itu mulamatul asdiqo dari teman sendiri, kemudian tokoh lebih hal dari orang yang bodoh, dari orang yang tahu ilmu, ya. Justru kadang-kadang ya berbicara yang membuat orang itu semangatnya turun. Yang keempat adalah asatul ulama.
gitu ya. Hasanul ulama. Orang alim ya kadang-kadang dia hasan, orang alim juga, orang mujahid juga. Tukang bakso saingannya kan? Tukang bakso kan tukang es. Ya begitu. Hasanul ulama itu lebih bahaya karena apa? Karena para ulama itu punya ilmu banyak sehingga kata-katanya yang salah pun bisa dituruti sama orang. Baik, kemudian gimana ya? Terus ya, misalkan dulu bukan berbeda ya. Belum. Ditutup apa jalan dulu dengan apa? Tutup ya. Kalau tambah umur sekarang ya. Sudah kilo makin kayak kilo kan bener. Ini kalau pakai baju putih begitu semua bisa jadi kayak kilo bener. Subhanallah. Jadi kalau kita mau melakukan suatu kebaikan, yang biasa ada pertama syahadatul akhir, caci maki hinaan dari musuh, melakukan kelas tiga, dicela teman sendiri biasa, ya. Kemudian tolong lebih baik dari orang yang tidak punya ilmu. Kemudian hasanul ulama, orang yang alim juga, ya. Ada hasannya, ngeri kita, ya. Mudah-mudahan kita semua jemaah sekalian dari mulai sekarang nih, ya, dari mulai Sya'ban, ya, dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan suci Ramadan kita minta dengan berkahnya Sya'ban, di bulan suci Ramadan kita minta agar seluruh ya rezeki kita itu datang kepada kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melimpah sehingga tidak susah lagi di bulan suci Ramadan, dibanyakkan rezeki kita, diberkahan rezeki kita, dan tidak capek-capek lagi. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Yang dalam keadaan kesulitan mudah-mudahan diganti kesulitannya dengan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan ya kita doakan seluruh kita khusus Ustaz Syafiq, ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala guru kita yang lain semuanya dan jamaah diberikan keberkahan dunia maupun akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan musibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Kiai Haji Najmuddin Hamid Syekh. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus selanjutnya kita dengarkan bersama-sama sambutan atau kata sambutan dari perwakilan guru-guru di majelis suka ini yang akan diwakili oleh ayahanda Kiai Haji Dada Mukhtar tadi. Kepadanya dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad. Saya harusnya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah suka yang dipimpin oleh akhina Ustaz Cilok, bukan Cilok itu Cilodok Epok, ini pakai Cilok. Saya dulu nggak tahu, saya kira goyang Cilok ya. Namanya Ustaz Abdul Rahim. Mudah-mudahan di Ustaz muda panjang umurnya, yang bermanfaat dan terus berjuang untuk berdakwah pada umat. Amin ya rabbal. Para kiai, wabil khusus guru kita nih yang datang banget. Dulu saya begitu kan dulu kan. Nabi Hasyim mantap, mudah-mudahan panjang umur, sehat, keluarga ikhlas, dapat amin ya rabbal, ilmunya bermanfaat. Asatid wal ulama saya sebutin ya, lamaan sambil menanda. Yang lain-lain nih, para asatid, Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, Pak RW, sahabat Habib, ngobrol. Dia kata saya ketemu saya, tapi saya ketemu di sini. Pak Haji gagal banget kalau saya lihat, kelihatannya gagal. Makanya saya kalau tanya Pak Haji sehat, alhamdulillah sehat. Beginilah sehatnya orang tua. Gitu. Jadi kalau yang muda kayak gini nggak sehat, harus lebih hebat lagi. Kalau tua muda ada seperti ini, alhamdulillah nggak sehat, masih bisa naik motor kan? Nggak sehat sebenarnya. Amin ya rabbal. Pertama bersyukur kepada Allah. 1 tahun berbuka di pengajian suka. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Semua punya waktu, dibuka, ditutup. Sementara boleh ya, nanti pada Idul Fitri dibuka, begitu terus. Insya Allah kita nih, saya bergerak sekarang sama guru. Pertama, guru-guru termasuk guru kita mohon dibukakan pintu maaf, karena kita sedikit hari lagi akan beribadah puasa Ramadan, supaya bersih jiwa kita semuanya, ya kan, hati nurani kita sehat, dan semuanya kita sehat, kita ibadah dengan semangat dan tenang. Niatkan dari sekarang saya mau puasa. Niatkan siapa tahu puasa terakhir bagi kita ini. Gak tahu kan? Wamati nafsu bihaikan tahu di bumi mana tidak ada seorang pun yang tahu akan meninggal dunia. Dan dalam situasi salah satu contoh jemaah kita itu Basuki, Mas Bejo jemaah kita meninggal dunia tanpa sakit. Dia aja kepada berlawas pengajian di puncak, habis berenang istirahat mandi air hangat, dulu persiapan maghrib 5 menit dari itu dia ketawa-ketawa dipanggil ke sholat maghrib udah gak ada. Jadi dari bumi mana untuk makan maghrib saya tahu. Ajarannya itu sehari lagi di sini. Begitu tetap ada kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah kita harus menghadap siapa. Bulan aja ini buat diri saya satu. Jadi alhamdulillah kita ini dibina oleh guru. Semua guru menginginkan mau guru TK, guru SD, guru SMP, dan seterusnya, mau ulama. Jadi namanya itu punya niat untuk merubah hamba Allah dari sikap yang tidak baik menjadi sikap, jadi akhlak yang sempurna menjadi sempurna. Dari ibadah yang kurang rajin menjadi rajin, ini tidak. Maka para ulama alhamdulillah sudah berubah. Sampai itu kata kalau kita mau mengatakan berkata macam-macam sehat. Ini apalagi umurnya berapa? Kalau 57 saya gitu.
Saifuddin, tokoh masyarakat, pernah jadi ketua RK, dulu RK, jadi ustaz juga. Ngajarnya di masjid di madrasah Al-Jihad. Saya adalah anak buahnya dulu di situ kepala sekolah rumah saya, termasuk almarhum Bapak Haji Saidin. Ini tersebut bangunlah dari masjid. Di sini kita contoh bahwa orang yang berbuat baik dan ada peninggalannya bermanfaat. Apa yang ada terus sudah Pak Saifuddin, orang tuanya Pak Saidin. Berdoa mereka adalah berrahmat Allah. Saya anak buahnya Ali. Saya lagi juga tidak pengajar dulu. Di Langgar dulu ada Langgar Balek, belum masjid situ. Rumah saya dulu. Iya kayu. Jadi semua guru ini merubah sikap manusia dari tidak berpengetahuan menjadi di rumahnya sih ada semua seantara dunia. Objektifnya dapat ilmu, objektifnya sikapnya, akhlaknya bagus. Objektifnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Objektif bergerak semua. Ada dan yang ada di sini diberikan ilmu, diberikan sikap, diberikan keterampilan semua ibadah ada di sini semua. Kita bakal berhenti sekarang. Nah, oleh karena itu ilmu yang diberikan oleh guru kita, alhamdulillah bulan puasa kita manfaatkan. Jadi biar tekun. Kita tahu puasa yang terakhir bagaimana supaya kita jadi dari ada puasa. Yang terakhir saya pribadi ya setelah ya ada siapa yang kita ngomong banyak dosa kita bukan hanya itu maaf istri kita masih istri tapi masih istri ya doain perbuatan kita semua yuk bapak anak-anak kita kalau dulu kan kita bangun semuanya masuk itu bangun gitu sangat saya surga di bawah telapak tangan ibu, neraka di bawah telapak tangan bapak. Berbelakang bapak silam balik melehnya. Saya begitu. Kalau bapak begitu, gedenya sulit pak. Apa yang kita tidak waktu kecil, insya Allah. Demikian perlunya pak. Setelah itu depan, habis keluaran, pada sehat, penuh, selamat, banyak rezekinya. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya perwakilan dari guru-guru yang telah membimbing kita di majelis taklim sunnah. Hadirin jamaah sekalian, berdoa Allah Subhanahu wa taala mohon bersabar sejenak. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak Gubernur kita yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Jabatan Cilodok, yaitu Bapak Dr. Zainal Arifin MSI. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dengan kondisi sehat walafiat. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ikhlas Ustaz Tatang beserta seluruh pengurus, dan juga yang saya hormati guru kita di sini ada Habib Asim Dinas Terkap, juga Pak Edi, dan juga di sini ada perwakilan sebuah ini yang datang, juga Ustaz Abdul dan seluruh guru yang ada, Pak Lurah dan jamaah sholat subuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan dari para ulama DKM
Suri dan Pak Chandra yang kemarin sudah dilantik. Antusias warga begitu luar biasa. Beliau menyampaikan salam terima kasih dan kita doakan beliau senantiasa sehat dalam kegiatannya di Akmil Magelang. Bapak-bapak sekalian, saya menyampaikan visi dan misi beliau. Bahwasanya visi beliau ini bersama Depok Maju. Misinya ada 4. Pertama, peningkatan produktivitas masyarakat secara inklusif melalui pembangunan yang selaras. Yang kedua, percepatan pembangunan infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan. Yang ketiga, pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Dan yang keempat, transformasi pelayanan publik. Ini hanya sekedar informasi, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, perubahan, semangat perubahan adalah semangat kebaikan. Tadi sudah disampaikan Pak Kiai Dadang bahwasanya kita luruskan niat memasuki bulan suci puasa dan juga niat dari pemerintah untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Mudah-mudahan selaras ulama, umarum maupun masyarakat selaras sejalan sehingga sekata di kota Depok, sehingga apa yang menjadi keinginan harapan kita semua Allah kabulkan. Amin. Dan mudah-mudahan tadi seperti doa-doa para guru kita, mudah-mudahan kita bisa kita sampai dengan bulan suci Ramadan melaksanakan puasa, dan harapan doa yang kemarin mungkin ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung dijawab di tahun ini. Amin. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas sambutannya yang telah disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Cilodong, yaitu Bapak Dr. Andes Zainal Arifin MSI. Hadirin jamaah sekalian, mohon kesabaran sejenak karena ini tawafuk. Nanti setelahnya kita doa, kita bermusafahah, lalu ada jamuan dari DKM Masjid Al-Ikhlas, dan jangan pulang dulu. Kita makan bareng, nanti baru kita pulang. Dan oleh Ustaz Abdul Rahim, kepadanya dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tentunya saya beserta pengurus semuanya mengucapkan terima kasih pada seluruh jamaah, pada Sohibul Bait. Pada kesempatan ini kita tawarkan sebentar. Dan jalannya ke depan pembukaan mungkin di 2 minggu ke depan, awal mulanya di Masjid Al-Jihad ya, Pak Ustaz Syafrin ya, pembukaan. Ya, mudah-mudahan kita jadwalnya nanti justru aja dikasih. Itu yang pertama. Yang kedua, rencana saya, ini rencana ya, sudah ngomong kecamatan dan lain sebagainya, kita akan bikin suku gabungan sekecamatan. Cuma sebulan sekali, kalau dulu sekali, bulan sekali pokoknya, ya sebulan sekali untuk kita sekecamatan insya Allah menjadikan koordinasi dengan BMI. Kemudian dengan masyarakat, bagaimana formatnya, masih mana-mana itu yang lebih jauh yang akan kita datangkan. Tapi kalau yang kita dibantu, kalau karena sudah terjadwal di majelis juga, kemungkinan tidak sementara dulu, jadi ya soal dulu, kayak model kelurahan apa namanya, Diodong, Sukaman, Sukajaya dan lain sebagainya. Selanjutnya, kondisi warga pada hari ini. Selanjutnya kemudian nanti akan kita berikan selesai doa, selesai kita makan bareng, selesai kita musyawarah. Tapi tadi ada tambahan. Dan biasanya saya kasih tahun kemarin kami memberikan baju doa, tapi tahun sekarang kita berikan kain sesuai dengan uang. Bahasa kita enggak ada ya. Kita kasih banyak dari beliau. Ya, mudah-mudahan ya itu. Ya,
juga apa namanya apalagi hari tambahan kami tadi hari itu kami peti rada beda kami nggak peti dia tapi kami di kelas berkasih peti di dalam apa namanya dalam selalu kerjaan ketiga kepada guru-guru termasuk guru dari SD tambahan itu Bapak Haji Asman, Bapak Haji Rakusan, Haji Rakasa, Ustaz Rasuli, dan selanjutnya selamat berpulang ya. Itu pelajaran itu kan? Enggak, sama baik. Saya cari juga jadi ya. Iya, orang dalam. Baik kepada dari kita serahkan dan pegang juga. Jadi bagaimana satu. Luka itu. Alhamdulillah dan terima kasih atas pengumuman-pengumuman dan secara simbolis kenang-kenangan dari Majelis Taklim Surga untuk guru-guru. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah di penghujung acara kita penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Dan dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan kebersapaan dan tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri jazakallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum kita menutup majelis kita ini, kita bacakan surat Al-Fatihah. Yang pertama kita mohon kepada Allah agar kita semua diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan ini dan insya Allah sampai bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan ibadah dengan ikhlas, dan mudah-mudahan kita semua diampunkan dari kesalahan kita, diberikan sehat walafiat walafiat wa hudiyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca surat Al-Fatihah yang kedua. Mudah-mudahan taklim kita, majelis guru kita, majelis surga ini diberkahi Allah, diistiqomahkan semuanya, para guru-gurunya diistiqomahkan, jamaahnya diistiqomahkan, dan mudah-mudahan Allah kabulkan kajiannya dia, mudah-mudahan bisa naik yang belum hadir bisa hadir, dan mudah-mudahan dari cita-cita pengen sampai satu kecamatan Allah kabulkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca surat Al-Fatihah yang ketiga. Kita khususkan buat almarhum dan almarhumah, khususnya jamaah-jamaah majelis surga yang telah meninggal dunia, dan keluarga kita, dan juga dikhususkan buat Ibu Hajamani binti Adilani yang baru meninggal hari Kamis kemarin. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, Allah luaskan kuburannya. Begitu juga kepada Allah orang tua kita, jabal arwahi abaina wa ummahatina wa hajatina wa bidatina wa hadatina wa ammatina wa ashabina wa tadalilatina wa إلينا لجل أرواح صاحب هذه القرية وهذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة
بسم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب يا كريم ولا يا رب أنت السميع العليم وأنت نعم المولى استجب عنا يا الله استجب عنا يا رحمن استجب عنا يا رحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإحسان إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعادة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإقبال إلى الإقبال ومن السحب إلى السحاب ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفقرة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوحيد ومن البدعة إلى سنة ومن الجور إلى عدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى دنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى عمل بالتوفيق ولجل ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنعي إلى جنتك إلى وجهك الكريم يا الله 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 يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله يا رب العالمين.